Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pendaftaran gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam. Langkah yang pertama yaitu pendaftaran secara langsung. Silakan Anda datang ke Pengadilan Negeri Batam dan bawa surat gugatan atau permohonan. Jumlah rangkap surat gugatan atau permohonan yang pertama, minimal 4 rangkap. Yang kedua, ditambah jumlah tergugat, 1 rangkap untuk setiap tergugat. Pastikan semua dokumen telah disiapkan dengan lengkap, termasuk surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum. Selanjutnya, silakan Anda menghadap ke petugas meja pertama. 1. Serahkan surat gugatan atau permohonan kepada petugas. 2. Petugas akan memeriksa kelengkapan dan format surat gugatan. 3. Petugas akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu terkait perkara. Penafsiran panjar biaya perkara. Petugas meja pertama menafsir panjar biaya perkara berdasarkan perkiraan kebutuhan proses perkara, biaya pendaftaran, pemanggilan pihak, dan lain-lain. Nominal panjar biaya perkara dituliskan dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Catatan, jika pihak berperkara tidak mampu, Anda dapat mengajukan perkara secara pro deo atau bebas biaya. Ketidakmampuan harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa yang dilegalisasi oleh camat. Dalam gugatan pro deo, alasan tidak mampu harus disebutkan di dalam posita dan petitum surat gugatan. Petugas menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara bersama SKUM. Rangkap 3. Selanjutnya, penyetoran panjar biaya perkara. Pihak berperkara menyerahkan SKUM kepada pemegang kas atau kasir. Pemegang kas akan memberikan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran ke bank. Pihak berperkara menyetor panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk pengadilan dengan langkah berikut. 1. Mengisi slip penyetoran sesuai SKUM, nomor urut, nominal, dan sebagainya. 2. Menyerahkan slip yang telah diisi dan uang ke teller bank. 3. Menerima slip bank yang telah divalidasi sebagai bukti pembayaran. Setelah itu, pihak berperkara kembali ke pengadilan dan menyerahkan slip bank serta SKUM kepada pemegang kas. Lalu pemegang kas akan memverifikasi pembayaran, memberi tanda lunas pada SKUM. Selanjutnya, penyerahan ke petugas meja kedua. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap, serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Setelah pendaftaran selesai, pengadilan akan melakukan penunjukan susunan majelis hakim atau PMH oleh ketua pengadilan. Pemanggilan para pihak. Jurusita akan memanggil penggugat dan tergugat melalui surat panggilan resmi untuk hadir pada sidang pertama. Pada hari sidang pertama, para pihak hadir di pengadilan sesuai jadwal. Hakim akan memeriksa kelengkapan para pihak. Jika salah satu pihak tidak hadir, hakim dapat menunda sidang dan memanggil ulang pihak yang tidak hadir. Langkah kedua, pendaftaran secara online. 1. Anda harus mendaftar terlebih dahulu di portal e-court Mahkamah Agung dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengaktifasi akun melalui email. 2. Setelah terdaftar, pengguna akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. 3. Siapkan dan unggah dokumen yang diperlukan, termasuk surat kuasa yang telah bermaterai, surat gugatan yang ditandatangani, dokumen bukti pendukung lainnya jika ada dalam format PDF. 4. Lengkapi data identitas para pihak yang terlibat dalam gugatan, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, serta lokasi domisili, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. 5. Setelah semua data terisi dan dokumen diunggah, lanjutkan ke proses pembayaran biaya perkara yang ditentukan oleh sistem e-court. 6. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan menerima notifikasi melalui email mengenai status pendaftaran dan nomor perkara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.